Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini bersama dengan narasumber pertanyaan menggantung saya tadi untuk Pak Handoko dari Projo. Pak Handoko, ini kan Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi ya, sudah purna tugas. Lalu bentuk dukungan apa yang kemudian diberikan oleh Projo saat ini? Ya, begini saya pertama mau bicara soal topik kita tadi ya. Mungkin saya perlu nambahkan kenapa Pak Jokowi sampai hari ini masih begitu pun jadi magnet gitu ya. Saya rasa karena memang pertama Pak Jokowi itu kan memang dilahirkan dari rakyat ya. Waktu muncul sebagai pemimpin itu memang betul-betul dari rakyat. Dan kemudian beliau menjalankan peran kepemimpinannya itu dengan tidak meninggalkan rakyat sama sekali, sehingga beliau sangat dekat di hati rakyat. Itu yang menjadi catatan. Dan kemudian ditambah bahwa kemudian kepemimpinan beliau sangat berhasil, banyak sekali kemajuan dan dalam pembangunan Republik ini yang dirasakan betul oleh masyarakat, oleh rakyat, sehingga muncullah approval ratingnya masih sangat tinggi, bahkan di ujung pemerintahnya. Ini memang sejarah baru dalam dunia politik kita, mungkin dalam sejarah politik dunia juga ini jadi catatan yang enggak banyak terjadi. Dan kemudian juga kita melihat bahwa fakta politiknya adalah pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini adalah keberlanjutan dari kepemimpinan Pak Jokowi. Maka saya pikir semua orang juga sudah bisa merasionalisasi bahwa apa yang kemudian menjadi tindak tanduk, menjadi langkah-langkah Pak Jokowi akan cukup berpengaruh besar dalam dinamika politik nasional kita. Gitu, Mbak. Oke, Pak Handoko, tapi ada arahan nggak sih ke para relawan Projo begitu ke Pak Handoko? Baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Handoko. Kalau begitu saya menuju ke narasumber lainnya, saya mau ke Prof. Ibnu begitu. Prof. Ibnu, ini mendengar pernyataan ataupun jawaban yang tadi disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan, apa sebetulnya yang dikejar Prof. oleh calon kepala daerah ini sowan datang ke kediamannya Pak Jokowi? Tujuannya untuk apa sih? Elektoral kah? Pak Jokowi itu berkuasa kan 10 tahun. Maka selain sumber daya sosial, boleh jadi ada sumber daya ekonomi kan, sumber daya politik di dalamnya kan, yang dikejar oleh para elit yang datang tadi, terutama yang sedang bertanding ya di pilkada ya, pilkub atau pemilihan bupati atau wali kota ya. Itu kan kita bisa lihat datang ke Pak Jokowi mungkin ada yang berharap dapat modal sosialnya, ada dapat dukungan modal politik ya kan, boleh jadi juga modal ekonomi ya, kapital ya dalam pengertian. Popularitas bagaimana? Kita tahu Pak Jokowi sejak datang dari Solo ke Jakarta sudah media darling. Waktu mau pulang ke Solo setelah 10 tahun di Jakarta, maksudnya jadi presiden, masih media darling. Kemarin mau naik pesawat komersial pun masih dikejar wartawan ya. Jadi siapa tahu ada yang memanfaatkan untuk cari popularitas ya, kan begitu ya. Tapi yang paling penting menurut saya yang lebih dari itu adalah semua ini sangat bergantung sama kebaikan hati presiden yang sekarang Pak Prabowo. Karena kalau masih melanjutkan ya, belum mengikis habis orang-orang dalam tanda petik nih, orang-orang Pak Jokowi, biasanya dalam pemilihan presiden yang sifatnya diametral gitu, itu orang-orang lama itu dipotong gitu, nggak dikasih jabatan. Sudah selesai begitu ya? Selesai, sekarang kan nggak diametral, jadi berlanjut terus. Makanya kalau Pak Prabowo masih baik lah gitu, bersikap baik, masih mengakomodir menteri-menterinya, mantan-mantan menteri zaman Pak Jokowi lalu diikutkan dalam masa Pak Prabowo sekarang, mungkin akan masih posisi Pak Jokowi masih penting. Tapi begitu nanti di pergeseran, ada penggantian tadi, ada pengurangan, orang udah mulai melihat tuh berjarak gitu. Saya tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak, itu yang perlu dipantau terus. Soalnya kalau pada periode-periode sebelumnya, kalau presiden yang baru berkuasa
orang-orang lama yang mantan presiden terdahulunya itu tidak dipakai kan begitu. Nah itu dia. Pak Prabowo di sini perannya menjadi penting sekali begitu. Kalau masih Pak Prabowo masih memberi hormat, menghargai dan memberi tempat kepada Pak Jokowi melalui orang-orang sekitarnya, itu akan tetap berlanjut. Gitu. Baik, itu dari Prof. Ibnu. Saya mau kembali ke Mas Seno kalau begitu. Kalau dari PDI Perjuangan melihatnya apa yang sebetulnya dicari oleh para calon kepala daerah, kemudian sowan mendatangi kediaman dari Jokowi. PDI Perjuangan melihatnya seperti apa? Karena kemarin dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menyebut bahwa adanya kekhawatiran begitu, ketakutan dari para calon kepala daerah. Mas Seno. Ya tidak salah kalau kemudian publik bisa melakukan suatu identifikasi bahwa pada saat ada calon kepala daerah yang meminta restu dan datang kepada Pak Jokowi, ini juga bentuk salah satu ekspresi kepanikan dalam konteks menghadapi pilkada yang tinggal sekian hari lagi. Sehingga diperlukan suatu daya backing, daya dukung dari pengaruh lain untuk datang dan meminta restu. Nah buat kami saya rasa itu bisa saja terjadi dalam demokrasi, tetapi kan tentu bukan suatu semangat berjuang yang tangguh dalam konteks pilkada. Nah, sebenarnya lebih masuk akal, Mbak, kalau membayangkan sowan itu terjadinya misalnya kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini seorang presiden ke-8 loh, bukan presiden ke-7 extension. Artinya ya beliau punya pola kepemimpinan sendiri. Beliau ketua umum partai, jelas posisi politiknya sebagai ketua umum partai, dan harusnya kemudian masih punya segala macam sumber daya politik selain sebagai presiden juga sebagai ketum partai. Tetapi kan tidak, apalagi gaya politik Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan sangat berbeda. Dalam konteks tertentu misalnya ada yang mengatakan gaya politik Pak Jokowi ini gaya politik Raja Jawa, menggunakan simbol-simbol yang simir gitu, menggunakan pesan-pesan yang supple gitu. Jadi pesannya itu tidak langsung gamblang. Sedangkan Pak Prabowo ini gamblang sekali menyampaikan sesuatu ya harfiah. Dan pesannya jelas bahwa di dalam pilkada ini adalah milik rakyat. Tidak boleh kemudian elit, apalagi misalnya pemilik kekuasaan melakukan intervensi atau cawe-cawe. Nah, sehingga saya rasa kalau itu dilakukan sowan ke Pak Jokowi, maka tidak bisa disalahkan 100% kalau kemudian publik menangkap suatu ekspresi kepanikan, menangkap suatu ekspresi ingin mencari daya dongkrak dari para calon yang datang meminta restu kepada Pak Jokowi. Karena faktanya kan beliau memang sudah mengatakan bahwa beliau kembali jadi rakyat biasa. Artinya harusnya kan kalau sekata antara satunya kata dan perbuatan, seia sekata antara perbuatan dan kata-kata yang beliau sampaikan, harusnya sudah mandito, sudah berhenti dari dunia politik. Maka seluruh atribusi politiknya, seluruh modal politiknya harusnya juga diberhentikan, tapi kan tidak. Nah ini yang saya katakan di awal tadi, bahwa catatan yang kami miliki adalah jangan sampai karena misalnya ada sinyal-sinyal yang diberikan bahwa Pak Jokowi berpihak pada calon A, B, C, orang-orang yang pernah mendapatkan manfaat, misalnya promosi jabatan di era Pak Jokowi yang hari ini masih ada di pemerintahan, menangkap ini sebagai suatu sinyal untuk bergerak mendukung calon-calon ini dengan kekuasaan yang dimiliki. Padahal kekuasaan pemerintahan ini adalah milik negara, milik rakyat yang harusnya tidak ikut intervensi di dalam proses pilkada. Ini menjadi sensitif karena pilkada ini akan menjadi suatu penilaian bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa awal. Karena masih masuk di 100 hari kerja pemerintahan baru. Sehingga kalau sampai kualitas pilkada ini tidak baik, terjadi intervensi, terjadi cawe-cawe, terjadi pencederaan terhadap suara rakyat, ini yang akan mendapat evaluasi tentu pemerintahan baru, bukan Pak Jokowi. Nah, ini yang saya rasa harus dilakukan suatu kewaspadaan dan satu paduan antara instruksi Presiden Prabowo dengan seluruh aparat penegak hukum di bawah, termasuk mereka yang pernah mendapatkan manfaat dari pemerintahan Pak Jokowi pada waktu memimpin. Saya rasa itu, Mbak. Oke, itu kewaspadaan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Saya mau kembali ke Mas Edi Suparno. Mas Edi, kan Pak Jokowi ini sudah jadi rakyat biasa, sudah tidak bertugas lagi. Kok masukan-masukan, arahan-arahannya masih didengar? Kalau PAN sampai saat ini juga masihkah minta masukan kepada Pak Jokowi? Saya kira semua tokoh-tokoh bangsa kita, mantan-mantan presiden, mantan wakil presiden, pemimpin-pemimpin kita, itu sangat layak untuk kita tetap mintakan masukannya, pengalamannya kita serap, ya, kebijakannya itu kita jadikan bahan
pelajaran ke depan ya, dan itu tetap akan menjadi rujukan ya, karena sampai sekarang pun para mantan presiden, mantan wakil presiden itu sering masih dimintakan pandangannya. Jadi saya kira itu hal yang sangat normal karena mereka memiliki rekam jejak yang panjang, memiliki rekam jejak keberhasilan yang baik ya, sehingga tentu itu bisa dijadikan advis masukan untuk siapapun yang ingin menduduki jabatan publik misalkan saja ya, dan saya pikir itu sah-sah saja. Apakah kemudian setelah menjadi warga biasa, warga sipil biasa, kemudian tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik? Saya kira itu tidak ada larangan, tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Bahkan kalau kita ingat ketika Pak Prabowo menyatakan siap untuk maju di Pilpres 2024, Pak mantan Presiden Pak SBY pun mengatakan untuk Pak Prabowo saya akan siap turun gunung, dan itu tidak dianggap dipandang negatif oleh masyarakat ya. Jadi saya kira itu sah-sah saja. Apalagi yang sekarang kita ketahui Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa pilkada ini harus dilaksanakan secara netral, dan itu beliau sebagai pemegang formal authority mengatakan demikian, sehingga seluruh perangkat aparat itu akan tunduk dan patuh pada formal authority. Nah, sementara Pak Jokowi kan hanya memiliki moral authority saat ini. Ya, bisa kemudian menggerakkan persepsi masyarakat, tetapi tidak punya perangkat apapun untuk mempengaruhi output daripada pilkada ini. Kalaupun katakan saja Pak Jokowi nanti berkeliling, membagikan hadiah, membagikan kaos, membagikan sepeda, ya itu kan sumbernya datang dari sumber pribadi, bukan dari uang negara. Yaitu sah-sah saja saya kira yang lakukan. Ditambah lagi masyarakat kita kan juga sekarang sudah cukup cerdas juga ya, bahwa mereka melihat bahwa dukungan yang diberikan atau simpati yang diberikan oleh mantan pemimpin-pemimpin kita itu bisa saja diberikan kepada kepala daerah, tetapi pada akhirnya akan dilihat juga apakah kepala daerah yang akan maju ini memang patut untuk dipilih, kinerjanya bagaimana, apa yang kemudian nanti akan bermanfaat bagi mereka ketika memilih kepala daerah itu. Jadi pada akhirnya penentunya adalah sosok calon kepala daerah itu sendiri untuk dijadikan pilihan dari masyarakat. Oke. Demikian. Mas Eno mungkin bisa ditanggapi, kalau kata Mas Edi sah-sah saja kok kemudian minta masukan dan juga arahan ke Pak Jokowi yang memang sudah memahami begitu bagaimana cara kerja khususnya di daerah-daerah, Mas Eno. Ya sah-sah saja, memang tidak ada yang menghalangi. Saya sepakat dengan pernyataan Pak Edi bahwa di dalam demokrasi hak politik warga negara siapapun dijamin. Tetapi sekali lagi yang saya sampaikan kan bukan soal apanya, tetapi ini soal perbedaan antara yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebelum beliau kemudian purna sebagai presiden dengan setelah purna. Beliau menyampaikan bahwa akan pulang ke Solo, akan kembali tidur di rumah setelah jadi presiden. Artinya asumsi masyarakat kan tentu membayangkan bahwa beliau akan tidak lagi turut terlibat di dalam proses politik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa yang paling penting untuk dijaga ini wanti-wantinya, bahwa meskipun beliau memang sudah tidak lagi memegang perangkat, tetapi yang disampaikan dari awal tadi sebenarnya adalah persoalannya banyak sekali masih pejabat-pejabat publik kita yang adalah orang-orang yang mendapatkan manfaat promosi dari Pak Jokowi pada saat beliau menjabat. Tentu sinyal itu, kalau gaya politik komunikasinya Pak Jokowi itu kan disampaikan melalui simbol. Sehingga jangan sampai emosional bonding dengan siapapun itu yang masih mendapatkan atau memiliki kekuasaan di dalam pemerintahan, itu kemudian diartikan bahwa dukungan Pak Jokowi kepada calon ini artinya harusnya adalah dukungan memenangkan, adalah dukungan untuk semua orang yang kira-kira masih punya balas jasa kepada Pak Jokowi harus ikut membantu dengan segala perangkat yang dimiliki. Nah, gaya politik itu kan selama ini yang diterapkan oleh Pak Jokowi, menggunakan gaya politik yang tidak langsung, gaya politik yang tidak secara langsung menginstruksi, tetapi kemudian memberikan suatu simbol. Nah, ini yang kita waspadai betul, meskipun sebenarnya sekali lagi bukan hal yang baru bagi masyarakat jika langkah-langkah seperti ini atau cara-cara komunikasi seperti ini dilakukan Pak Jokowi. Sejak menjadi presiden pun beliau melakukan itu, komunikasinya ya dengan cara seperti ini, dengan cara tidak langsung, tetapi kemudian dilakukan langkah-langkah yang menggerakkan. Itu yang saya rasa harus diwaspadai, harus dilakukan suatu pengingatan kepada seluruh aparat penegak hukum, perangkat negara, termasuk PJ-PJ kepala daerah, bahwa sekarang presidennya adalah Pak Prabowo, dan perintahnya jelas bahwa tidak boleh dilakukan
suatu mobilisasi dari intervensi elit, intervensi pemerintah kepada pilkada. Saya rasa itu saja, Mbak, catatannya tetap kembali ke situ. Oke, Mas Edi, silakan ditanggapi. Presidennya ini adalah Prabowo Subianto, sehingga harus kemudian bisa memisahkan dan tidak adanya penting untuk bisa mengetahui tidak adanya intervensi begitu dalam pemerintahan ke depannya. Mas Edi. Seorang warga negara sipil biasanya tidak bisa melakukan intervensi. Yang bisa dilakukan itu hanya sekedar untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Itu saja. Ya, dan itu saya kira suatu hal yang sah. Yang bisa melakukan intervensi adalah yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan formal hari ini ada di tangan Pak Presiden Prabowo beserta perangkatnya. Nah, inilah yang bisa melakukan intervensi. Tetapi menurut hemat kami, apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami sebelumnya, Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Megawati, Pak Yusuf Kala, Pak Budiono, dan lain-lain, yaitu sekedar untuk bisa memberikan simpatinya kepada calon-calon kepala daerah itu, ya, dan sinyal itu bisa saja ditangkap oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan. Kalau memang demikian, tentu masyarakat bisa melihat bahwa ini adalah bentuk dukungan yang mungkin menggerakkan mereka untuk kemudian merubah atau memantapkan pilihan untuk memilih salah satu dari para calon pilkada itu. Tetapi kembali lagi saya sampaikan, pengaruh dari mereka beliau-beliau ini hanya terbatas saja. Karena pada akhirnya yang dipilih itu kan bukan beliau-beliau ini. Yang dipilih adalah calon pilkada, calon kepala daerah yang memang sudah terdaftar maju sebagai calon gubernur, calon bupati, dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi titik fokus yang perlu kita tekankan di sini, bahwa pada akhirnya yang dipilih itulah yang paling menentukan pilihan masyarakat. Nah, inilah yang kemudian jangan sampai kita nanti menganggap bahwa pilihan masyarakat itu sepenuhnya nanti akan dikontrol, akan dikendalikan dan diarahkan oleh para mantan pemimpin kita. Tidak. Ya, masyarakat akan memilih berdasarkan sosok calon pilkada kepala daerah yang akan maju di pilkada. Ini mungkin tanggapan kami. Oke, Mas Edi, mungkin bisa dijawab nanti usai jeda ya, karena kita ingin tahu juga bagaimana kemudian peran dari mantan anak buah dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang saat ini juga masuk ke pemerintahan yang baru, pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dijawab nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda.